Goal program pemenangan kita, Bapak Ibu, ya, yang pertama yaitu bagaimana kita mendulang suara menang menggunakan mesin pendulang suara, ya. Yang kedua di sini adalah bagaimana mendulang suara menang dengan menciptakan 1 juta pengusaha baru di satu wilayah, di satu provinsi, 100% tanpa modal, tanpa resiko, dan tanpa merugikan orang lain. Sehingga masyarakat bisa punya usaha, sekalipun mereka tidak punya modal. Karena memang 100%, 1 juta pengusaha baru yang kita bentuk ini 100% tanpa modal dan tanpa risiko. Lalu apa? Nah, bentuknya nanti akan saya jelaskan lebih jauh lebih detail Bu ya. Itu poin pertama yang penting. Kenapa ini harus saya angkat di poin pertama? Karena kalau yang namanya usaha itu Bu, kalau pakai modal itu hal biasa. Usaha pakai modal itu hal biasa Bu. Tapi kalau usaha tanpa modal, bisa untung, bisa cuan, itu baru luar biasa. Ini program pemenangan ini kita tujukan buat siapa? Untuk DPT, untuk masyarakat. Jadi ada perubahan secara ekonomi di lapisan masyarakat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di sini program pemenangan kita, bagaimana mendulang suara menang dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi pengangguran dalam waktu 3 tahun. Jadi kontrak kita itu 5 tahun sama calon bupati atau gubernur atau wali kota. Itu dalam kontrak kerjasama itu konsultan kita 5 tahun, Bapak Ibu. Jadi pada saat mereka menang, ya itu berlanjut, program ini berjalan. Jadi bukan hanya sekedar menghantarkan dia duduk jadi gubernur, bukan hanya sekedar itu, sudah jadi bupati selesai, jadi wali kota selesai, tidak Bapak Ibu. Program ini akan berlanjut 5 tahun yang akan datang. Nah, tentunya di sini ada parameter ukurnya, bagaimana caranya, strateginya apa, dan targetnya untuk perubahan itu berapa lama. Di sini target perubahannya itu 3 tahun. Kesejahteraan rakyat, pengangguran itu bisa kita tangani dalam waktu 3 tahun. Kenapa ini menjadi prioritas awal? Karena ini yang memang diharapkan oleh rakyat, Bapak Ibu. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, itu program yang kedua. Nah, kalau Bapak Ibu ada catatan, silakan dicatat, boleh. Ya, bawa pulpen, bawa catatan, catat Bapak Ibu. Karena ini bintek, kelas khusus ini, bimbingan teknis. Ibu bayangkan catatan, bawa pulpen. Kalau ada handphone, rekam aja nggak apa-apa. Suara saya direkam juga nggak apa-apa, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ngulang-ulang lagi, nggak masalah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu saat saya tunjuk sebagai konsultan politik di wilayah Bapak Ibu di Korwil, Korda, dan Korcam, itu nanti ada interview dari saya ya. Karena ini prosesnya harus diseleksi Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga di sini, bagaimana mendulang suara menang dengan meningkatkan pendapatan asli daerah selain pajak Bapak Ibu dalam 3 tahun atau kurang. Mengapa? Selama ini bagaimana pendapatan daerah itu dari pajak saja. Nah, tapi di sini saya bukan dari pajak Bapak Ibu. Tapi kalau orientasinya kita pajak yang ditingkatkan, rakyat tambah menjerit Bapak Ibu. Ya rakyat dipajekin terus. Gitu. Lalu apa yang harus ditingkatkan di sini Bung Ji? Yang harus ditingkatkan adalah bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain pajak, itu yang harus ditingkatkan. Seperti itu Bapak Ibu. Dan targetnya kita 3 tahun. Ini yang harus Bapak Ibu pahamkan. Nanti ini saya breakdown lagi Bu, Bapak Ibu. Saya jelaskan lagi ya. Kemudian yang keempat, bagaimana kita mendulang suara menang dari kaum milenial dengan keberhasilan 90%. Kenapa kok harus kaum milenial Bung Ji? Kaum milenial itu Bapak Ibu sekarang memegang peranan penting di dalam daftar pemilih tetap. Karena total kaum milenial kita sekarang ini di Pilpres kemarin itu 56% DPT-nya adalah kaum milenial. Jadi daftar pemilih tetap itu terbanyak itu 56% oleh kaum milenial Bapak Ibu. Artinya kalau kita bisa menarik suara banyak dari kaum milenial ini, sebenarnya sudah menang Bapak Ibu. Sudah 56% masalahnya. Nah, maka di sini kami punya sebuah program bagaimana kita mendulang suara menang dari kaum milenial itu dengan keberhasilan 90% Bapak Ibu. Artinya database mereka yang 5% itu bisa kita sedot sekitar 90%-nya. Belum lagi ditambah yang lain-lainnya nanti ya, suara itu dari sumber yang lain seperti itu.